Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita mau mengucap syukur di pagi hari ini. Betapa Tuhan luar biasa baik, telah menjaga dan melindungi serta memberkati di sepanjang waktu beristirahat kita hingga pada saat pagi hari ini. Kita mau membawa segenap kehidupan kita, mengingat segala kebaikan, membawa korban pujian dan ucapan syukur kita kepada. Mari saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita bawa segenap kehidupan kita untuk menghampiri tahta hadirat yang kudus. Oh, betapa luar biasanya Engkau Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Pemeliharaanmu begitu indah, menjaga dan melindungi kami sepanjang waktu beristirahat kami. Dan kami mengucap syukur di pagi hari ini jikalau kami bangun dengan tidak kurang suatu apapun juga. Oh, biarlah hati kami dipenuhi dengan sukacita, hati kami dipenuhi dengan damai dan sejahtera, dan kiranya Tuhan Yesus, Engkau yang maha baik itu berkenan untuk menyertai kami setiap jam, setiap waktu, sepanjang hari ini. Tuhan, tangan-Mu memegang kami ya Tuhan Yesus Kristus. Kau memberkati kami, Kau mengaruniakan hikmat akal budi, Kau mengaruniakan kekuatan, dan Engkau memimpin seluruh alah langkah kami. Terpujilah Kau, mau bersyukur kepada-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah Kau Tuhan. Syarabata kana. Ya Tuhan, tiap jam Tuhan memegang. Engkaulah yang memberi sejahtera.
Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku agungkan. Syukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku memujimu. Ku memujimu. Oh, betapa hati kami melimpah dengan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab Engkau Allah yang besar dan layak dipuji. Biarlah mulut lidah bibir kami segenap kehidupan kami Tuhan Yesus memuji-muji Engkau Tuhan di sepanjang hari ini ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat besar kasih setiamu Tuhan Yesus. Oh, kami bersyukur Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Bapa yang baik. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Pimpin kami Roh Kudus, pimpin kami Roh Kudus. Sebelum kami mengawali hari ini Tuhan Yesus, oh, hati kami haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Betapa kami rindu Tuhan, kami menikmati makanan rohani pada pagi hari Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu, kami menikmati kebenaran-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang pertama-tama kami jumpai, kebenaran firman-Mu itu Tuhan,
yang kami nikmati pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus tuntun segenap kehidupan kami. Roh Kudus bawa segenap kehidupan kami, untuk kami dapat memperhatikan segenap kebenaran firman yang akan kami dengarkan beberapa saat lagi. Urapi setiap kami yang mendengar Tuhan Yesus. Berikan kepada kami hati yang haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Beri batin dan hati serta pikiran yang terarah tertuju kepada terang kebenaran firman-Mu. Beri telinga yang bersungguh hati mendengar ya Tuhan Yesus. Kami mau menundukkan diri kami. Kami mau bersatu pada pagi hari ini. Pimpin hamba-Mu Tuhan, yang hendak menyampaikan kebenaran firman-Mu di dalam otoritas yang Kau berikan Tuhan Yesus. Bersabdalah dan berfirmanlah ya Tuhan Allah. Hadirlah di tengah-tengah kami. Kami siap diberkati dengan segala kebenaran firman. Oh, segala puji hormat kemuliaan hanya layak bagi Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dan terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu siap untuk membagikan firman-Mu, dan kami siap semua untuk mendengar bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberkati kami. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur jikalau pada pagi hari ini kita beroleh kasih dan karunia yang berasal daripada Tuhan. Untuk sebelum kita mengawali segala aktivitas kita terlebih dahulu, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Tuhan, oleh karena firman-Nya yang akan menuntun, membimbing, bahkan menyadarkan kita jikalau ada perkara-perkara yang harus kita perbaiki di dalam kehidupan kita berumah tangga. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, topik yang saya pilih pada kesempatan kali ini adalah kesatuan dan kesepakatan hati di dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Jikalau mengingat 17 tahun yang lalu, masa-masa awal pertobatan saya sebagai seorang Kristen yang bersungguh hati di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan mengajar begitu banyak didikan-didikan yang sungguh luar biasa memproses seluruh kehidupan saya. 17 tahun yang lalu tersebut, keadaan kami tidak baik-baik saja. Tuhan memberikan roti dan air serba sedikit, seperti yang tertulis di dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-30. Segala sesuatu serba sedikit, segala sesuatu serba kurang. Sampai suatu ketika saya mendapatkan satu pekerjaan yang baru. Baru seminggu saya menjalani pekerjaan di perusahaan tersebut. Pagi hari saat saya hendak pergi bekerja dan memanaskan motor yang hendak dipakai bekerja, tiba-tiba motor tersebut mati. Kemudian saya mencari tahu apa penyebabnya, dan ternyata bensinnya habis. Lalu saya bertanya kepada istri saya, apakah masih ada uang untuk membeli bensin? Dan ternyata istri saya mengatakan tidak ada uang sama sekali yang ada padanya. Sedangkan hari itu saya harus
bersegera pergi bekerja, karena tentu saja pada awal-awal masa bekerja kita harus menunjukkan sikap yang baik, menunjukkan disiplin yang baik, menunjukkan dedikasi yang bekerja dengan sungguh-sungguh. Bagaimana seandainya saya jika terlambat bekerja atau hari itu tidak bekerja? Tentu ini berpengaruh terhadap penilaian kinerja. Akhirnya, saya memutuskan untuk berdoa bersama dengan istri. Di ruang tamu, saya memegang tangan istri, kemudian kami berdoa bersama-sama. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, tolong hamba-Mu ini, tolong kami Tuhan. Karena hamba-Mu ini sedang bekerja, tetapi kendaraan kami tidak ada bensin dan kami tidak punya uang. Hamba-Mu percaya Tuhan, Engkau yang akan menolong hamba-Mu ini. Sebab Engkau tidak akan mempermalukan hamba-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan yang berkuasa, kami berdoa. Setelah selesai berdoa, tiba-tiba pintu ruang tamu yang memang sedikit terbuka diketuk oleh tetangga kami. Lalu dia masuk dan kami melihat di wajahnya masih terdapat air mata yang menetes. Dengan sedikit lirih, ia minta maaf kepada kami. Maaf tadi Teteh mendengarkan kalian berdoa. Dan Teteh minta maaf, baru sekarang bisa membayar hutang. Ini Teteh bawa uang 30.000 rupiah. Nanti kekurangannya Teteh bayar pada waktu berikutnya. Betapa bersyukurnya saya melihat begitu cepatnya pertolongan Tuhan yang terjadi begitu kami selesai berdoa. Luar biasa Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kita sembah itu. Dia bukan Allah yang jauh. Dia bukan Allah yang tidak peduli dengan segala apa keadaan kita. Saat kita bersungguh hati, bersepakat, satu hati, meletakkan segala perkara kita, kesulitan kita di bawah kakinya dan memohonkan pertolongannya, maka Ia yang maha baik itu akan menyediakan pertolongannya tepat pada waktunya. Berdasarkan apa yang telah kami alami pada masa-masa awal pertobatan tersebut, ada satu ayat firman Tuhan yang menjadi dasar di dalam kami menjalani kehidupan berkeluarga, di dalam kami berdoa membangun mezbah keluarga bersama-sama, yaitu di dalam Matius 18 ayat 19 dan 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Di sana ada kata sepakat, di mana 2 atau 3 orang bersepakat di dalam nama Tuhan, maka Tuhan akan hadir di tengah-tengah mereka. Dan segala apa doa yang disampaikan, Tuhan akan memberi jawab atasnya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kata sepakat ini kita mau gali lebih dalam. Di dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata samphoneo yang memiliki arti berseru, sepakat, selaras, setuju, kompak, harmonis. Ini juga berasal daripada akar katanya adalah simfonos, yang juga memiliki makna yang hampir sama. Di sana ada keselarasan, keharmonisan, setuju, sepakat, kompak.
Lalu kita mau melihat satu contoh makna daripada kata simfoni. Kalau kita pernah mendengar satu orkestrasi musik simfoni yang memiliki kualitas musik sedemikian luar biasa, di mana mereka memiliki para pemain-pemain musik yang bertalenta luar biasa dengan bakat bermain musik yang di atas rata-rata. Mereka menyatukan hati di dalam berbagai-bagai orang yang memiliki juga jenis kemampuan yang berbeda-beda. Kita bisa menjumpai orang-orang yang cakap mempergunakan gitar, bass. Ada orang yang juga yang cakap mempergunakan biola, keyboard, piano, saksofon, tamborin, drum, perkusi, banyak lagi jenis-jenis alat musik yang dipergunakan dalam satu orkestrasi musik simfoni. Lalu apa yang menyelaraskan berbagai jenis musik ini, berbagai karakter kemampuan orang-orang yang memainkannya? Mereka tunduk pada satu otoritas, yaitu seorang konduktor atau dirijen. Mereka tidak bisa membiarkan egonya, kesombongannya, merasa paling hebat untuk menonjolkan dirinya, karena semua tunduk kepada instruksi dan aturan daripada sang pemimpin, yaitu konduktor. Ada waktunya di mana konduktor mengizinkan satu jenis musik lebih dominan, lebih keras, sementara musik yang lainnya lebih mengalun perlahan. Ada musik yang diizinkan untuk bermain dengan ritme tempo yang lebih cepat, sementara yang lainnya lebih lambat. Berbagai jenis perbedaan ritme, tempo, nada, suara, tetapi semua saat tunduk kepada sang konduktor, terjadilah harmonisasi, terjadilah keselarasan, terciptalah satu musik yang sungguh indah, yang bahkan mahal nilainya. Kita mau belajar lebih lanjut melalui filosofi kehidupan bermusik simfoni orkestra ini. Kita bawa masuk di dalam kehidupan berumah tangga. Di dalam kehidupan keluarga, di sana ada orang tua yang terdiri dari suami dan istri, dan juga ada anak-anak. Betapa luar biasanya firman Tuhan yang adalah pemimpin di dalam kehidupan rumah tangga itu mengatur keselarasan, mengatur harmonisasi, mengatur langkah-langkah di dalam kehidupan rumah tangga, sehingga tidak ada satupun di dalam kehidupan rumah tangga itu yang memiliki kuasa yang absolut dan mutlak. Sekali lagi, tidak ada unsur-unsur dalam keluarga itu yang memiliki kekuasaan absolut dan mutlak. Karena firman Tuhan mengatur dengan adil, dengan indah. Di sana ada hak dan kewajiban yang harus dijalankan dengan sungguh-sungguh agar terjadi harmonisasi dan keselarasan. Kita mau belajar di dalam kitab Kolose pasalnya yang ketiga, ayat 18, 19, 20, dan 21. Kita mulai dari pasalnya yang ke-18. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana yang seharusnya
di dalam Kristus. Kalau kita belajar daripada bahasa aslinya, hai istri-istri, tunduklah. Kata tunduk di dalam bahasa Yunaninya memiliki makna ketaatan kepada otoritas. Istri menempatkan dirinya di bawah otoritas di dalam kehidupan keluarga, yaitu suami. Istri menaruh penghormatan kepada keberadaan suaminya. Istri memiliki rasa hormat, tunduk, taat, patuh kepada setiap arahan yang diberikan oleh suaminya. Dan tentu saja semua dasarnya adalah kebenaran firman Tuhan. Maka kalau kita melihat dalam perjanjian lama, Sarah istri Abraham begitu menaruh hormat kepada keberadaan suaminya, yaitu Abraham. Bahkan ia memanggil Abraham dengan kata Tuan. Sarah menyadari keberadaan dirinya, ia di bawah otoritas suaminya, maka ia menganggap Abraham sebagai tuannya. Demikian pula hubungan kewajiban istri ini kita gambarkan sebagai hubungan Kristus dan jemaat, di mana jemaat menaruh hormat, ketaatan, kepatuhan, penundukan diri kepada otoritas yang ada di atasnya, yaitu Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan mengatur kehidupan hubungan suami istri. Setelah istri menjalankan kewajibannya dengan baik, sungguh-sungguh, dengan penuh rasa tanggung jawab, maka ada bagiannya untuk ia mendapatkan haknya daripada seorang suami. Begitu pula setelah seorang suami mendapatkan penghormatan daripada seorang istri, ia harus menjalankan kewajibannya kepada istrinya. Maka dikatakan pada ayat yang ke-19, Kolose 3 ayat 19, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar kepadanya. Kata kasihi di sini, jika kalau kita menilik kepada bahasa Yunani, bahasa aslinya, memiliki makna atau arti untuk dapat menikmati waktu bersama-sama. Maka adalah baik bagi suami dan istri untuk bekerja sama sedemikian rupa untuk membangun kehidupan keluarga. Tidak bisa mereka berjalan sendiri-sendiri. Semua harus ada kesatuan hati. Selain itu, kata mengasihi juga memiliki arti memberikan perhatian yang terbaik, memberikan penghargaan, memberikan penghormatan, bahkan menyatakan cintanya kepada istrinya. Inilah yang firman Tuhan atur bagi hubungan antara suami dan istri. Setelah suami memberikan penghargaan, perhatian, menyatakan cinta dan kasihnya, menikmati waktu bersama-sama, pada bagian berikutnya juga dikatakan, janganlah berlaku kasar terhadap dia. Maka penting bagi suami-suami agar menjaga baik sikap, tutur kata, perbuatannya, agar segala apa yang dilakukannya itu tidak menimbulkan kepahitan, tidak menimbulkan kekecewaan, sakit hati di dalam hati istrinya. Jikalau perkara-perkara yang indah ini masing-masing dipengerti, tugas dan tanggung jawab masing-masing suami dan istri menjalankan hak dan kewajibannya, suami dan istri kemudian menerima juga apa yang menjadi haknya di dalam kehidupan rumah tangga. Betapa luar biasanya kehidupan suami istri itu akan hidup di dalam keselarasan, keharmonisan, ada damai dan sejahtera,
ada sukacita menikmati waktu bersama-sama, maka kesanalah berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan dengan limpahnya. Lalu pada bagian berikutnya firman Tuhan juga mengajarkan pentingnya hubungan antara orang tua dan anak-anak. Di dalam Kolose 30, di dalam Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan agar anak-anak, kata taatilah di sini memiliki makna agar anak-anak menaruh perhatian yang sungguh dan segenap hati terhadap setiap nasihat, didikan, ajaran, tuntunan, dan pimpinan yang orang tua berikan kepada mereka, dan tentu saja dasarnya harus kebenaran firman Tuhan. Maka orang tua tidak bisa bermegah diri jikalau apa yang mereka ajarkan itu bukan kebenaran, lalu anak-anak tidak taat kepada mereka. Selalu dasar otoritas dalam mendidik, menasehati, meluruskan anak-anak adalah kebenaran firman Tuhan. Demikian pula juga anak-anak harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh, memberi hormat kepada orang tua, mendengarkan, setelah mendengarkan dengan baik dan sungguh-sungguh mengerjakannya dengan penuh rasa tanggung jawab, maka segala keberhasilan itu akan menjadi bagianmu. Kemudian setelah anak-anak menjalankan apa yang menjadi tugas dan kewajibannya di hadapan orang tuanya, dan orang tua telah mendapatkan haknya, mendapatkan penghormatan, mendapatkan sikap yang taat hormat daripada anak-anaknya, anak-anak pun berhak mendapatkan hak daripada orang tuanya. Maka firman Tuhan yang selanjutnya mengajar dalam Kolose 3 ayat 21, hai orang-orang tua, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Jangan sakiti hati anakmu merupakan tanggung jawab, kewajiban orang tua setelah ia menerima hak penghormatan daripada anak-anak. Agar orang tua tidak membangkitkan, memprovokasi, menimbulkan kebencian, sakit hati, kemarahan, kekesalan di dalam hati anak-anaknya. Maka penting bagi orang tua untuk setiap hari melakukan introspeksi, menilai diri, mengevaluasi bagaimana cara mereka mendidik anak-anak mereka. Apakah sudah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Apakah perkara-perkara itu tidak menimbulkan sesuatu yang menjadi batu sandungan bagi anak-anak? Bahkan yang jarang dilakukan orang tua adalah saat mereka melakukan kesalahan, mereka merasa superior, mereka merasa lebih dari segalanya. Padahal tidak ada firman Tuhan yang mutlak di dalam hubungan kehidupan berkeluarga. Jikalau memang orang tua salah kepada anak-anak, berbesar hatilah untuk mengakui kesalahan itu, agar tidak timbul kepahitan, agar tidak timbul sakit hati, agar tidak ada akar pahit di dalam kehidupan anak-anaknya. Mengapa banyak anak-anak yang, kalau kita lihat hari-hari ini, banyak anak-anak muda yang mengambil keputusan tragis untuk bunuh diri hanya karena mereka tidak mendapatkan penghargaan, tidak mendapatkan teladan sikap yang benar daripada orang tuanya. Betapa mengerikannya perkara-perkara jika kita salah mendidik anak-anak kita, kita sendiri yang akan menjadi rugi. Oleh karena itu, setiap orang tua penting sekali untuk menjaga kehidupannya, agar segala apa yang mereka kerjakan, lakukan itu menjadi teladan. Karena semuanya didasarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Adalah penting bagi seorang kepala keluarga. Ia bertekun rajin
untuk membangun kehidupan kerohaniannya, agar itu menjadi teladan yang baik di dalam kehidupan keluarganya. Selanjutnya adalah supaya jangan tawar hatinya, supaya jangan hati anak-anak ini menjadi putus asa. Mereka menjadi pasif, mereka menjadi tidak peduli lagi, mereka menjadi masa bodoh dengan segala apa yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga, mencari pelarian di luar rumah. Akhirnya mereka terlibat dalam berbagai-bagai pergaulan yang buruk. Penting bagi orang tua untuk menjadi teladan yang baik, bukan hanya berkata-kata, tetapi melakukan tindakan yang baik di hadapan anak-anak mereka. Luar biasa. Firman Tuhan indah mengatur kehidupan berkeluarga. Jikalau masing-masing memahami apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, bahwa setelah mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawab kewajibannya, mereka akan mendapatkan haknya. Oh, betapa indahnya rumah tangga itu akan terjadi harmonisasi. Di sana ada sukacita, di sana ada damai dan sejahtera. Di sana tidak ada akar-akar pahit. Di sana tercipta suatu keadaan yang menyenangkan. Rumah menjadi tempat yang menyenangkan bagi setiap anggota-anggota keluarga. Maka percayalah, saat semua itu terjadi, saat kita taat kepada kebenaran firman-Nya, melakukannya dengan sungguh-sungguh, kesanalah berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan berlimpah-limpah. Oh, betapa luar biasanya firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada pagi hari ini. Oleh karena saudara-saudaraku yang terkasih, bertobatlah jikalau ada perkara-perkara yang harus kita perbaiki, ada perkara-perkara yang harus kita ubahkan. Jangan berlambat-lambat, bertobatlah, minta pertolongan Roh Kudus. Maka Allah akan memberikan kesanggupan dan kemampuan kepada kita untuk memperbaiki hari lepas hari segala perkara-perkara yang tidak mampu kita ubahkan dan kita lakukan. Terpujilah Tuhan yang telah memberkati kita melalui firman-Nya pada pagi hari ini. Kiranya ini semua menjadi berkat, menjadi benih-benih yang baik, ditaburkan di tanah-tanah yang baik. Mari saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mengakhiri firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini, kita akan menaikkan kembali satu pujian di hadapannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu.
hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Bapa, terima kasih Hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman. Tetapi Hamba-Mu percaya Roh Kudus, Engkau akan terus beracara, Engkau akan terus menjaga agar setiap kebenaran firman-Mu ini menjadi benih-benih yang ditaburkan di tanah yang baik. Terima kasih Bapa, ucap syukur untuk firman Tuhan yang telah Kau berikan di pagi hari ini sebelum kami menjalankan seluruh aktivitas kami. Hamba-Mu memberkati ya Tuhan Yesus setiap saudara-saudara kami yang pada pagi hari telah dengan setia mendengarkan kebenaran firman-Mu. Diberkati Tuhan setiap orang-orang yang hendak bersiap diri untuk bekerja pada pagi hari ini Tuhan. Setiap orang-orang yang akan berusaha, setiap orang-orang yang akan bersekolah, kuliah, dan melakukan segala aktivitasnya. Berkati mereka dengan kekuatan dan kesehatan yang baik ya Bapa. Berkati dengan hikmat dan akal budi yang berasal daripada Tuhan. Berkati terang yang berasal daripada Tuhan. Kiranya segala rahmat, kasih, kebaikan, dan kemurahan Tuhan dilimpahkan dan dicurahkan. Diberkati juga Tuhan setiap orang-orang yang saat hari ini sedang menanti-nantikan pertolongan Tuhan untuk mendapatkan pekerjaan yang baru, untuk menjalankan usaha yang baru. Berkati mereka berlimpah-limpah dengan kekuatan, hikmat, dan akal budi yang berasal daripada Tuhan. Tangan Tuhan yang kuat akan menopang, menolong. Tangan Tuhan yang akan memberikan, mempertemukan mereka dengan sumber-sumber usaha, yang akan mempertemukan mereka dengan usaha-usaha, ide-ide usaha yang terbaik bagi mereka. Diberkati kami semua Tuhan di pagi hari ini dengan segala rahmat, kasih, kebaikan, dan kemurahan Tuhan. Kami mengangkat tangan kami Tuhan Yesus Kristus. Rahmati setiap masing-masing kami di sepanjang pagi hari ini Tuhan, dengan sukacita, damai, dan sejahtera. Rahmati kami dengan terang-Mu Tuhan di dalam setiap jalan-jalan kami ya Tuhan Yesus. Dan rahmati dan berkati setiap usaha dan pekerjaan tangan kami, setiap usaha di dalam rumah tangga kami untuk mendatangkan kebaikan. Kau berkati ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang membuat kami jadi berhasil, beruntung, berkemenangan sepanjang hari ini. Diberkati berlimpah-limpah Engkau yang telah menyediakan hidup-Mu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus, karena Engkau telah memberkati kami. Kita semua yang telah diberkati oleh Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.